Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Triansya Putra, NIM 1905-1204-037. Kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, definisi standarisasi jaringan komputer. Protokol internet pertama kali dirancang pada tahun 1980-an. Akan tetapi, di tahun 1990-an, di mana internet semakin populer dan host yang semakin banyak, mulai bermunculan protokol yang hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu, atau protokol yang dibuat oleh pabrik tertentu, yang belum tentu kompatibel dengan protokol lain dari pabrik yang lain pula. Sehingga, pada akhirnya Badan International Standard Organization atau yang biasa disebut ISO membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal sebagai protokol model Open System Interconnection atau disingkat OSI. Model OSI ini menjadi referensi dan konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol. Dalam perkembangannya, TCP/IP digunakan sebagai standar de facto. Selanjutnya ke OSI layer. Nah, ketika ISO atau International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI berdasarkan dokumen rekomendasi X.200. Standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, OSI, TCP/IP. Nah, kalau OSI ini 7 layer yang udah dijelasin ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, TCP atau IP model itu ada application, transport, internet, dan network access. Nah, seperti yang ada di tabel, di mana application layer, presentation layer, dan session layer ini disingkat menjadi application layer pada TCP/IP. Untuk lebih jelasnya, apa saja yang ada di dalam layer application pada TCP/IP, itu ada file transfer, web browser, email, remote login, name resolution, dan IP address. Nah, ini menjadi satu di application pada TCP/IP. Namun, pada OSI model itu dibagi menjadi 3, yaitu application, presentation, dan session. Berikut ini adalah cara kerjanya. Mulai dari layer 7, 6, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih dalam tentang OSI model. Nah, di sini terdapat 7 layer. Yang pertama, mulai dari layer 7, application layer. Nah, layer ini di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Lalu, di layer 6, yang bernama presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan. Lanjut ke layer 5, session layer. Nah, di sini dia akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMB. Lanjut di layer 4 ada transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Di layer 3, network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP.
baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Di layer 2, data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Dan untuk yang terakhir, layer 1, physical layer. Di sini bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, dan arsitektur jaringan. Nah, untuk proses pengiriman data melewati tiap layer ini bisa kita analogikan seperti ketika kita mengirim surat. Jadi, isi surat adalah data yang akan kita kirim. Nah, ini terjadi pada layer 7, 6, dan 5. Kemudian, sesuai standar pengiriman, isi surat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah amplop. Ini terjadi pada layer 4. Nah, agar surat kita bisa terkirim, kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim. Juga siapa pengirim surat tadi. Ini terjadi pada layer ketiga. Selanjutnya, surat tersebut kita serahkan ke pihak ekspedisi. Dan pihak ekspedisi yang nanti akan mengirimkan surat kita tadi, itu terjadi pada layer 2 dan 1. Untuk protokol yang bekerja di OSI layer, yang pertama ada application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer. Ada yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan yang ketujuh physical layer. Selanjutnya kita akan membahas tentang IP, di mana yang sudah sering disebutkan dari sebelumnya. IP adalah protokol standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan data melalui berbagai jenis perangkat dan layer berdasarkan IP address yang tersimpan di paket header. Setiap datagram memiliki dua komponen, yaitu header dan payload. IP header berisi informasi source IP address, destination IP address, dan beberapa informasi data lain yang dibutuhkan router untuk mengirim datagram. Kemudian, payload adalah isi dari data yang akan dikirim. Metode penggabungan data payload dan header menjadi sebuah paket data disebut encapsulation. Sedangkan protokol TCP ini merupakan salah satu jenis protokol yang paling sering digunakan di internet. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol TCP misalnya HTTP, email, FTP, dan lain-lain. TCP bekerja dengan pengalamatan port. Untuk selanjutnya kita lanjut ke prinsip kerja TCP. Yang pertama, connection oriented. Tujuan metode ini adalah agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar ukuran TCP window. Seperti contoh gambar yang di bawahnya itu. Lalu yang kedua, reliable transmission. Pada saat transmisi, bisa jadi data dipecah atau difragmentasi, hilang, atau tiba di device tujuan tidak lagi urut. Pada saat diterima, paket data yang duplikat akan diabaikan. Dan paket yang datang tidak sesuai dengan urutannya akan diurutkan agar dapat disusun kembali. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu error detection, yang keempat flow control, kelima segment size control, dan yang keenam congestion control. Nah, mereka juga membutuhkan ICMP. Apa sih itu? ICMP yaitu salah satu jenis protokol yang biasa digunakan untuk pengecekan dan mengindikasi error pada saat transmisi dalam sebuah jaringan. ICMP disalurkan berbasis best effort sehingga bisa mengetahui jika terjadi error.
Host, baik device yang mencoba transmisi ataupun device tujuan transmisi tujuan, akan mendeteksi apabila terjadi permasalahan transmisi dan tujuan ICMP message yang akan dikirimkan ke host asal. Contoh penggunaan protokol ICMP yang sering kita lakukan misalnya pada saat kita menjalankan ping atau traceroute. Dan dapat dilihat tipe-tipe dan namanya di gambar sebelahnya. Selanjutnya membahas tentang UDP yang biasa disebut User Datagram Protocol. Ini merupakan salah satu jenis protokol yang biasa digunakan untuk transmisi sederhana dengan mekanisme protokol yang minimal. Nah, UDP biasanya digunakan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, protokol yang ringan atau lightweight. Nah, ini lebih hemat sumber daya memori dan prosesor. Beberapa protokol lapisan aplikasi membutuhkan penggunaan protokol yang ringan, yang dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar pesan. Lalu ada transmisi broadcast. Nah, untuk mengirimkan datagram, UDP tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host tertentu. Dengan begitu, UDP memungkinkan untuk membuat transmisi broadcast. Untuk yang terakhir ini ada tabel tentang perbedaan antara TCP dan UDP. Ya, sudah selesai materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.